Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sarajan wa qamara munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa sallim taslima katsira. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba abnaini adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, Bapak Ketua DKM, kemudian guru-guru kita yang senantiasa membimbing untuk membaca tahsin Al-Quran dan memberikan materi-materi keagamaan dalam kajian subuh. Yang sama-sama kita hormati para jamaah sholat subuh berjamaah di Masjid Nasir Al-Qatlan ini, yang senantiasa mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur hanya layak dan pantas senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada kegiatan subuh kali ini kita dapat diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan waktu, diberikan keistiqomahan hati kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai orang yang hidup, melaksanakan yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan dengan kegiatan kajian subuh atau kajian ilmu di waktu subuh ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan berbagai hidayah, rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua, sampai insya Allah kita semua dalam keistiqomahan, dalam kebenaran menurut jalan yang telah digariskan bulan Zulhijjah. Ada sebuah peristiwa yang monumental, sebuah peristiwa yang sangat besar, bahkan termasuk ke dalam hari raya umat Islam. Kita tahu bahwa hari raya umat Islam selain Idul Fitri ada juga Idul Adha. Selain itu untuk mingguannya ada juga melaksanakan Jumatan, merupakan hari raya umat Islam. Di dalam Idul Adha itu kita sudah tahu semua bahwa ada sebuah pelaksanaan ibadah yang dituntut kepada umat Islam untuk melaksanakan yang disebut dengan udhiyah atau yang disebut dengan ibadah kurban. Nah, dalam kesempatan ini kita coba kaji tentang sejauh mana kurban itu di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana memaknai kurban, ya, kita maknai kurban itu adalah secara luas, sebagaimana memaknai ibadah secara luas. Karena kan ibadah pun bukan hanya terbatas pada ibadah yang bersifat rutinitas dan formalitas, tapi ada pendapat yang biasanya dinisbatkan atau disandarkan kepada Imam Ali bin Thalib yang mengatakan bahwa hayatuna kulluha ibadatun. Semua kehidupan kita itu atau kehidupan kita semua itu semuanya adalah ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah bernilai ibadah. Bukan hanya sholat, bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya kita itu tadarus, zakat, ibadah haji dan lainnya, tetapi semua kehidupan kita adalah ibadah. Maka bagaimana hebatnya dalam Islam semuanya dianggap ibadah itu,
ya semuanya ada doanya. Mau makan ada doanya, mau tidur ada doanya, mau masuk ke WC ada doanya, mau apapun juga ada doanya. Ya, kita tahu bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah merupakan sumsumnya, intinya ya daripada ibadah. Sehingga kehidupan kita itu tidak terlepas daripada ibadah. Itu adalah ibadah secara luas. Maka kita kaji pada subuh kali ini bagaimana makna kurban di dalam kehidupan kita adalah secara luas. Kita tahu kalau menurut lughah, menurut bahasa, kurban itu berasal dari kata koruba yakrubu kurbanan, yang artinya adalah dekat. Ya, bentuk masdar yang artinya adalah dekat. Atau ada yang mengatakan para ahli bahasa ketika kata koroba kemudian ditambahkan alif dan nun itu bisa berarti superlatif, artinya sangat dekat. Jadi menurut bahasa yang namanya kurban itu adalah kita melakukan sesuatu untuk sangat dekat. Sangat dekat dengan siapa? Adalah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Indikator tentang makna kurban secara lughah bahasa itu akan kita kembangkan menjadi bagaimana diimplementasikan dalam kehidupan kita menjadi sebuah kegiatan, sebuah peribadahan yang lebih luas dibandingkan dengan definisi yang secara syar'i telah kita sepakati dan telah kita laksanakan. Secara syar'i tentu saja tidak ada perbedaan. Yang namanya kurban itu adalah ibadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban yang dipersyaratkan pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Hijriah. Tanggal 10 kemudian di hari tasyrik ya, ditambah hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Hijriah. Itu sudah tidak ada ikhtilaf lagi. Itu sudah tentu saja tidak ada perbedaan. Tetapi yang paling penting bagaimana menarik kesimpulan atau menarik sebuah makna bahwa kurban itu tidak hanya terbatas pada kegiatan itu, sebagaimana tidak terbatasnya ibadah hanya dengan ibadah yang rutinitas dan formalitas seperti hanya sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Tapi hayatuna kuluha ibadatun, kehidupan kita itu seluruhnya adalah untuk beribadah. Begitu juga bagaimana kita maknai bahwa kurban itu dengan pendekatan lughah menjadi sesuatu yang lebih luas lagi. Kalau secara syariat tidak ada pertentangan dan tidak ada kajian lagi yang lebih mendalam. Nah, indikator untuk mengembangkan makna kurban yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sebagaimana tadi dalam pembukaan Quran surah Al-Maidah ayat 27. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnaini adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-Maidah ayat 27. Wallahu alam bisawab, yang artinya dan bacakanlah olehmu kepada mereka tentang berita atau tentang kisahnya dua putra Nabi Adam dengan benar. Ketika keduanya akan melakukan kurban, maka diterima dari salah seorang dari dua tersebut dan tidak diterima dari yang lainnya. Maka berkata, saya akan membunuhmu. Maka yang diterima mengatakan, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Kita tahu dalam tafsir bahwa ayat Quran surah Al-Maidah ayat 27 ini berkenaan dengan kurban yang dilaksanakan pertama kali oleh siapa? Pertama kali oleh Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Kenapa sampai terjadi kurban? Kita tahu dalam sejarah bahwa waktu itu zaman Nabi Adam dan Siti Hawa, perjodohan itu dilakukan secara silang.
Menurut Imam Qurtubi bahwa Nabi Adam itu mempunyai anak 40 ya. 40 dan dilahirkan secara berpasangan. Jadi melahirkannya 20 kali, kemudian 40 anak menurut Imam Qurtubi. Jadi dilahirkannya itu kemudian secara kembar terus gitu ya, kembar. Nah, karena kan tidak ada lagi anak yang lain, maka dijodohkan pun dengan anak Adam itu sendiri, anak Adam dan Siti Hawa. Yang akhirnya dijodohkannya secara silang. Jadi kalau lahir ini kembar dengan siapa, nanti diperintahkan Nabi Adam untuk menikahkan, tapi secara silang, bukan dengan kembarannya. Waktu itu kebetulan ya, Qabil dilahirkan dengan Iklimah, kemudian Habil dengan Layuda ya dilahirkan, tetapi ini Qabil ini dilahirkan dengan kembarannya yang parasnya sangat cantik, sedangkan Habil gitu ya kebalikannya, sehingga ketika ada perjodohan tersebut, mau dinikahkan tersebut, keberatan gitu ya, keberatan. Kenapa ayahanda, kenapa tidak dinikahkan saja dengan kembarannya saja gitu ya, karena kan lebih cantik begitu. Akhirnya karena keberatan tersebut, akhirnya Nabi Adam mempersyaratkan, siapa yang baiklah kalau kamu mau silahkan, tapi dengan cara berkurban. Siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, maka akan dijodohkan sebagaimana keinginannya. Akhirnya dua-duanya, yaitu Habil dan Qabil, melakukan kurban. Tadi di ayat tersebut kan dua-duanya melakukan kurban. Nah, Habil kurbannya itu bukan seperti yang disyariatkan hari ini, yaitu dengan binatang. Tapi Habil berkurbannya adalah dengan hasil pertanian. Hasil pertanian, karena kita tahu bahwa Habil itu adalah petani. Sedangkan Qabil melakukan kurbannya itu adalah dengan hasil ternaknya. Ya, dengan hasil ternaknya. Tetapi kenapa bisa diterima yang Habil itu diterima kurbannya, sedangkan Qabil tidak diterima kurbannya? Karena Habil menyerahkan untuk dikurbankan itu adalah sesuatu yang terbaik yang dipunyainya. Jadi dia memilih hasil panen, hasil pertanian yang terbaik, kemudian diberikan untuk dikurbankan. Sedangkan Qabil itu memilih ternak yang kurang baik, ya, memilih yang tidak terbaik, sehingga Allah menerima yang terbaik. Itu yang pertama. Jadi yang pertama secara bahasa atau secara dalam kisah, bahwa kurban pertama kali itu bukan oleh hewan ternak seperti yang hari ini disyariatkan kepada umat Islam, kepada kita, tetapi dengan hal tersebut. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa di dalam kurban itu yang diterima itu jika kita menyerahkan, jika kita memberikan yang terbaik untuk ibadah kurban itu. Itu yang pertama. Makanya di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dalam ayat tersebut kan dijelaskan kenapa yang harus terbaik diberikan kita kepada Allah. Karena Allah itu tidak pernah menerima yang disebut dengan darahnya, dagingnya, tetapi yang diterima oleh Allah itu, yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan di antara kalian. Jadi yang Allah terima itu bukan darahnya, bukan dagingnya, karena darahnya itu mengucur, kemudian dagingnya juga dibagikan. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana keikhlasannya, bagaimana adalah ketakwaannya. Nah, jika kita menelisik demikian, maka yang disebut dengan kurban itu, kalau pendekatan tadi bahasa adalah secara umum kurban itu adalah setiap perbuatan, setiap kegiatan kita yang mendekatkan diri kepada Allah namanya adalah kurban. Tetapi sebaliknya setiap perbuatan kegiatan yang menjauhkan diri kita dari Allah namanya korban. Jadi setiap kita dalam kehidupan kita itu, setiap saat itu pasti muncul dua kata, apakah kurban
yang mendekatkan diri kepada Allah atau korban yang menjauhkan diri kepada Allah. Jadi kalau sholat kita niatnya ikhlas karena Allah, bacaannya sesuai dengan tuntunan syariat, berarti jatuhlah perbuatan sholat kita itu menjadi kurban. Kenapa? Karena lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kalau sholat kita itu niatnya bukan karena Allah, kemudian apalagi tata cara kaifiatnya jauh dari apa yang disyariatkan oleh Allah, berarti jatuh kepada kata korban. Tinggal kita itu mau kurban atau mau korban. Jadi secara umum, secara luas yang namanya kurban itu bisa kita laksanakan setiap saat walaupun kita tidak menyembelih hewan kurban pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Hijriah. Apapun yang kita lakukan, ketika kita thalabul ilmi niatnya karena Allah, kemudian kita betul-betul bagaimana ilmu ketika selesai thalabul ilmi itu kita menyerap, memahami ilmunya, didalami, kemudian dilaksanakan, maka thalabul ilmi kita jatuh kepada kata yang disebut dengan kurban, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ketika kita thalabul ilmi, kemudian thalabul ilminya juga kan banyak ya, kalau jamaah ini kan alhamdulillah tidak sirem ya. Kebanyakan kan thalabul ilmi di daerah-daerah itu kan sirem gitu ya, di sisi bari perem gitu. Nah, ketika thalabul ilminya tidak niatnya karena Allah, hanya kebiasaan, hanya rutinitas saja, itu berarti jatuh kepada korban, hanya sia-sia saja. Untuk itu dari mulai sekarang kita yakini bahwa yang namanya kurban secara lebih luas bukan hanya peristiwa ibadah kita yang dibatasi dengan tanggal 10, 11, 12, dan 13 Hijriah saja dengan menyembelih hewan kurban. Itu pun juga maknanya jangan sampai menyembelih hewan kurban tetapi tidak tahu makna daripada penyembelihan itu. Orang yang berkurban pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Hijriah, yang paling terpentingnya adalah bagaimana menyembelih sifat kehewanan yang ada dalam dirinya. Kurban tiap tahun tetapi sifat di dalam dirinya yaitu sifat hewaninya itu masih muncul, kemudian lebih jauh daripada tuntunan Allah, itu juga harus kita perbaiki. Untuk itu di kajian subuh ini mengingatkan kepada kita semua yang akan melaksanakan ibadah kurban, baik panitia maupun yang berkurban, bahwa hakikat kurban itu bukan hanya peristiwa yang disyariatkan saja penyembelihan, tapi kalau pendekatan secara lugo, semua perbuatan kita yang mendekatkan diri kepada Allah, yang lebih kita itu dekat kepada Allah, itulah yang disebut dengan kurban. Mudah-mudahan ya kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk melaksanakan kurban setiap saat ya, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah setiap saat, sehingga ketika waktunya kita oleh Allah ya sudah diamanahkan waktu ini terbatas, kemudian nanti dipanggil kepada Allah, itu sudah betul-betul kita dekat dengan Allah dan kita ada dalam ridho dan maghfirahnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kajian subuh ini menurut saya difokuskan kepada hal tersebut ya, untuk memaknai biar kurban yang kita laksanakan itu kan ada semacam gini, aduh saya tidak bisa kurban gitu ya tahun ini gitu. Kan suka begitu, karena kurbannya adalah maknanya adalah kurban yang terbatas pada penyembelihan hewan yang memang disyariatkan. Tetapi kita maknai kurban secara lebih luas, walaupun tidak bisa menyembelih, tetapi kita tiap saat, tiap detik, tiap hari, tiap minggu lebih mendekatkan diri kepada Allah, berarti itulah kurban kita. Jadi tidak ada alasan lagi, tidak ada kata lagi yang mengatakan saya tidak bisa kurban. Gitu ya, bisa kita laksanakan kurban karena kurban itu secara luas seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada masukan dulu, ada pertanyaan dulu sebelum ditutup. Alhamdulillah ya, pertanyaannya cukup saja, nanti diakhiri dengan doa ya gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kajian ilmu kesempatan kali ini.
Mohon dimaafkan kalau kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu dan bisa menjadi motivasi kita untuk melaksanakan. Terutama sekali lagi tentang kurban ini, makna yang lebih luasnya adalah perbuatan dan kegiatan kita yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Setiap saat, setiap waktu kita bisa berkurban dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Allah. Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ingat bahwa setiap perbuatan kita akan jatuh kepada dua, apakah menjadi kurban atau menjadi korban. Semakin dekat diri kepada Allah, itulah menjadi kurban. Tapi kalau semakin jauh kepada Allah, jauh dari mengingat Allah, jauh dari hal-hal yang ditentukan oleh Allah, berarti perbuatan kita adalah korban. Mudah-mudahan kajian subuh ini bisa mendatangkan kemanfaatan dan kebarokahan bagi kita semua. Demikian yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya kesalahan saya mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.